Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Berjumpa lagi bersama saya Rizky Agam Fajar Saputra, CGP Angkatan 10 Kabupaten Blitar. Pada video ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid, yang artinya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua pencapaian murid di kelas. Maksudnya apa ya? Ingat, setiap individu itu unik. Mereka memiliki minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, dan konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda. Tujuannya agar mereka merasa nyaman belajar di kelas dan juga tujuan pembelajaran tercapai. Bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus 1. Memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang 3. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang 5. Melakukan penilaian berkelanjutan. Berkaitan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar. Kesiapan belajar murid, di mana guru harus menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui serta di mana murid itu berada. Selanjutnya, minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang keempat, berkoordinasi dengan guru sebelumnya. Yang kelima, membaca raport murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran ada 3 cara, yaitu diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Guru dapat menggunakan salah satu strategi tersebut atau mengkombinasikan ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa isi yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, dan keterampilan yang perlu kita ajarkan sesuai dengan kurikulum. Dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses merupakan kegiatan yang memungkinkan murid berlatih, memahami, dan memaknai konten dengan cara membedakan proses belajar yang harus diterapkan pada murid. Dan diferensiasi produk yaitu berupa bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar, latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari murid. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Jawabannya tentu saja ada.
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepentingan murid dengan cara menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid dalam kelas harus ada kesepakatan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik, optimal, sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.1. Semoga menginspirasi Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, bergerak, menggerak, dan menggerakkan.